sinar gamma menurut Wikipedia adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya, seperti penghancuran elektron-positron. Nah, sinar gamma membentuk spektrum elektromagnetik energi tertinggi. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah sinar gamma adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang biasanya dilambangkan dengan huruf Latin Y. Seperti ini ya. Sinar gamma dapat diartikan sebagai sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron dan positron. Istilah untuk radiasi elektromagnetik energi tertinggi yang diproduksi oleh transisi energi karena percepatan elektron. Spektrumnya menempati tingkatan dengan frekuensi terbesar yaitu 1020 Hz hingga 1025 Hz. Sinar gamma begitu istimewa dibandingkan dengan sinar radioaktif lainnya dikarenakan tidak memiliki massa dan muatan. Sinar gamma memiliki panjang gelombang yang paling kecil dan energi terbesar dibandingkan spektrum dan gelombang elektromagnetik yang lain, sekitar 10.000 kali lebih besar dibandingkan dengan energi gelombang pada spektrum sinar tampak. Selain itu, sinar gamma memiliki frekuensi paling besar, gaya ionisasi yang paling rendah, namun jangkauan tembusnya besar dibandingkan sinar alfa dan beta. Dengan memperhatikan arah sinar yang dibelokkan, disimpulkan bahwa komponen sinar yang dibelokkan adalah tidak bermuatan atau sinar Latin Y yang seperti tadi. Lalu di komponen sinar yang dibelokkan ke kanan adalah sinar bermuatan positif. Sinar Latin. Nanti ada fotonya ya untuk sinar bermuatan positifnya, dan juga ada lagi dan sinar yang dibelokkan ke kiri adalah bermuatan negatif. Nah, setelah pengertian dari sinar gamma, selanjutnya kita menuju ke pembahasan materi selanjutnya. Nah, selanjutnya aku di sini mau jelasin tentang contoh penerapan dari sinar gamma di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sinar gamma digunakan untuk sterilisasi peralatan medis di rumah sakit. Lalu selanjutnya yaitu digunakan untuk pasteurisasi melalui iriasi bahan makanan tertentu. Lalu yang ketiga yaitu dengan melakukan leveling atau pengukur ketebalan. Yang keempat, pengukuran dan kontrol aliran cairan dalam proses industri. Lalu yang kelima yaitu digunakan untuk penyelidikan lapisan bawah tanah seperti minyak, batu bara, dan gas. Lalu selanjutnya digunakan juga untuk pengukuran kepadatan kelembapan tanah di lokasi konstruksi. Lalu yang ketujuh yaitu digunakan sebagai detektor asap untuk rumah tangga. Selain itu, sinar gamma juga digunakan sebagai pengukur level dan kepadatan cairan serta pengukur ketebalan untuk bahan tipis seperti kertas foil dan kaca. Oke Sobat Zenit, jadi di sini aku mau menjelaskan mengenai manfaat dari penerapan sinar gamma. Jadi gelombang elektromagnetik dan sinar radiasi banyak dimanfaatkan sebagai metode pemeriksaan dan pengobatan. Salah satu jenis sinar yang cukup banyak digunakan dalam dunia medis adalah sinar gamma. Jadi manfaat yang pertama adalah sebagai pengobatan kanker. Sinar gamma dapat digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Paparan sinar ini bisa menyebabkan kerusakan pada DNA sel kanker sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Namun pemeriksaan sinar gamma ini harus dilakukan secara hati-hati dan diarahkan harus tepat ke arah tubuh yang akan diobati. Bila tidak, sinar gamma ini juga akan dapat merusak sel baik pada tubuh. Selanjutnya yaitu sebagai prosedur bedah otak dan saraf. Salah satu metode terapi yang menggunakan sinar gamma adalah pembedahan pisau gamma atau yang biasa disebut dengan gamma knife. Nah, meskipun nama dari metode ini adalah menggunakan pisau, tetapi metode ini tidak membutuhkan sayatan pisau sama sekali Sobat Zenit. Pembedahan pisau gamma dilakukan dengan cara mengarahkan sinar radiasi atau sinar gamma pada area tumor atau sel kanker yang tumbuh di jaringan otak untuk mematikan jaringan abnormal tersebut. Selain untuk mengobati tumor otak, bedah sinar ini juga dapat digunakan untuk menangani kelainan lain pada saraf dan otak, misalnya malformasi alta di vena atau AVM dan neuralgia trigeminal. Dibandingkan dengan metode pembedahan otak yang konvensional, metode pembedahan dengan sinar gamma ini memiliki beberapa kelebihan, seperti meminimalkan rasa nyeri yang muncul, memiliki resiko komplikasi yang rendah, dan masa pemulihan pasca operasi yang lebih cepat. Dan yang terakhir adalah sebagai sterilisasi peralatan medis. Sinar gamma ini juga dapat digunakan untuk mensterilkan
perawatan medis. Dibandingkan dengan metode lainnya, sterilisasi perawatan medis dengan sinar gamma memiliki beberapa keunggulan, yaitu paparan sinar gamma yang lebih baik dan lebih efektif dalam mematikan segala jenis virus, bakteri, dan parasit. Tetapi selain beberapa manfaat di atas, sinar gamma juga dapat dimanfaatkan untuk mensterilkan makanan dengan cara iradiasi makanan. Nah, apa sih iradiasi makanan itu? Iradiasi makanan adalah proses menghilangkan bakteri yang berpotensi menyebabkan keracunan makanan. Proses ini juga dapat digunakan untuk mengawetkan makanan. Nah, jadi itu dia manfaat dari sinar gamma bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Dampak negatif dari sinar gamma yaitu mempunyai paparan radiasi pada dosis yang tinggi dalam waktu yang singkat, juga memicu munculnya beberapa gejala yang dikenal dengan sebutan sindrom radiasi aktif pada tubuh seperti mual, diare, muntah, rambut rontok, demam, lemas, kulit memerahan, dan sudah pastinya gejala akan sangat berbeda apabila kamu mengalami paparan dalam waktu yang lama. Kadang-kadang tingkat kepekaan pada tubuh juga berpengaruh terhadap dampak paparan radiasi dalam tubuh. Misalnya, radiasi sinar gamma sebesar 400 rem bisa mengakibatkan kematian apabila terpapar sebanyak 2 waktu berbeda rentang 30 hari. Meski begitu, dosis yang sama justru tidak akan berdampak apabila tubuh terkena paparan selama sekitar 1